Ya, lantas bagaimana nasib ekonomi Indonesia saat COVID-19 masih mengepung, tetapi berangkas ekonomi mulai seret. Mengungkit ekonomi melawan resesi, kita tersambung dengan Profesor Ari Kunchoro, Rektor sekaligus Ekonom Universitas Indonesia. Prof. Ari, kuartal pertama sudah terlihat gerak ekonomi kita lambat begitu. Kuartal kedua bagaimana nanti dan apakah kita bisa bebas dari resesi? Jadi kalau dilihat ya, sekarang itu kelihatannya triwulan 2 itu memang sukar diharapkan. Saya lihat dari ekspektasi konsumen itu menurun ya, ada indeksnya. Kalau di bawah 100 itu pesimis. Jadi sudah turun dari 85,4 ke 77. Kemudian purchasing manager index ya, yaitu manajer inventory dari sektor manufaktur juga turun sekitar 26. Jadi memang ada pesimisme. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah apakah triwulan 3 dan 4 kita bisa mengkompensasi. Nah, kita lihat apakah ada potensi. Jadi yang terlihat itu kemarin setelah Lebaran, ya kita lihat tiba-tiba pasar tradisional dan pasar kaget itu penuh dengan orang. Ya. Jadi berarti orang itu memang masih ada daya beli lah. Iya. Ya. Masalahnya mereka terkungkungan dan begitu dibuka sedikit mereka berbondong-bondong. Kemudian kita lihat Car Free Day yang kemarin. Tiba-tiba semua orang pergi ke Jalan Tamrin Sudirman. Jadi secara semangat itu masih mungkin untuk daya beli. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bertransaksi kan? Nah ini masalah COVID ini yang ditakutkan itu adalah antara gejala ringan, kemudian tiba-tiba menjadi berat, itu seakan-akan tiba-tiba. Nah itu bagi masyarakat itu sangat menakutkan. Jadi mereka walaupun katakanlah mal dibuka, kemudian transportasi dibuka, mereka cenderung di rumah. Oke, Prof tadi kan mengatakan bahwa kita masih punya peluang begitu melihat daya beli masyarakat itu ada gitu. Tetapi dengan hal-hal pertimbangan yang tadi Prof sebutkan agak berat memang gitu. Lantas peluang kita sebesar apa begitu bisa bangkit di kuartal berikutnya? Nah, jadi ini semangat ada. Jadi berarti rasa ketakutan mereka harus hilang. Mereka harus merasa aman kalau bertransaksi. Jadi misalnya contoh kalau misalnya ke mall itu pakai face shield dan kemudian pakai masker, ya. Kemudian kalau naik kereta api pakai face shield, pakai masker. Jadi contoh-contoh seperti itu, ya. Apalagi kemudian dengan iklan layanan masyarakat, itu pelan-pelan bisa membangkitkan semangat masyarakat. Saya rasa di sini pentingnya adalah tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan contoh, ya. Dan kemarin itu yang kita lihat ya, itu kan di luar kontrol, ya. Jadi memang perlu istilahnya kreativitas. Jadi jangan Car Free Day-nya itu ditumpuk di Tamrin Sudirman, ya, mungkin perlu dibagi ada berapa daerah seperti itu. Nah kalau itu dilakukan pelan-pelan, orang lama-lama akan berbelanja lagi. Jadi sektor yang penting adalah sektor perdagangan, hotel, akomodasi, dan transportasi. Oke, meski begitu, Prof, ada optimisme lah begitu ya. Yang penting edukasi ke masyarakatnya soal faktor kesehatan harus dijaga betul gitu. Nah, tapi kemudian ini Menteri Keuangan mengakui bahwa kita itu dekat ke bibir resesi begitu kan. Kalau misalnya di kuartal ketiga benar negatif gitu pertumbuhan ekonomi, seberapa besar jurang resesi di depan mata? Jadi kita lihat dulu kuartal keduanya berapa. Kalau kuartal keduanya katakanlah negatif, minus 2%. Lalu kita lihat triwulan 3-nya nanti berapa. Jadi seandainya dia itu adalah positif walaupun kecil, bisa kita katakan bahwa secara definisi teknis, resesi itu bisa dihindarkan. Karena definisi resesi itu adalah selama 2 triwulan berturut-turut, perekonomian menurun. Ya. Jadi secara teknis, kalau minusnya nanti katakanlah triwulan ketiga, itu lebih kecil daripada minusnya triwulan kedua, itu sebenarnya perekonomian sudah mulai menggeliat lagi. Ya. Jadi ini per definisi. Tapi yang mau kita hindarkan ini adalah pertumbuhan yang negatif. Kenapa? Karena itu kontraksi. Berarti ada penurunan kegiatan perekonomian. Nah, untuk itu
yang bisa dibangkitkan ya seperti di tempat lain adalah seperti saya katakan tadi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Nah, cuman sekarang prosedur COVID-nya harus diberlakukan supaya masyarakat juga pergi. Ya, contoh bagus kemarin ya. Begitu Car Free Day dinyatakan berlaku lagi, tiba-tiba orang berbondong-bondong. Nah, sekarang bagaimana supaya orang kembali jalan tapi dengan prosedur pencegahan COVID? Nah, itu masalah budaya. Karena kalau kita lihat, misalnya di Amerika Serikat, itu nyuruh orang pakai masker itu susahnya minta ampun. Karena ada budaya bahwa menutup muka itu seolah-olah jadi kurang bisa dipercaya gitu. Nah, masyarakat kita lumayan sebenarnya. Oke, tapi nih Prof, apa kira-kira yang bisa kita lakukan upaya untuk menghindari resesi, terutama dari kebijakan fiskal misalnya? Saya rasa yang kemarin penempatan bank itu di bank ya, yang 30 triliun itu sebagai usaha menjaga habitat, ya, menjaga habitat, ya. Tapi yang perlu dilakukan itu sebenarnya adalah membangkitkan kepercayaan masyarakat. Saya rasa kalau insentif fiskal sudah ada, tapi percuma saja kalau orang tinggal di rumah, ya. Jadi dia harus berpartisipasi lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan online. Ya, jadi misalnya belanja untuk McDonald's bisa pakai online. Kemudian belanja untuk Indomaret bisa pakai online. Berarti kalau dari sisi fiskal itu cukup dengan apa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan selama ini, Prof? Keringanan pajak, ada bansos, kemudian ini ada penempatan dana begitu kan dari BI ke bank gitu. Itu cukup, Prof? Jadi insentif fiskal itu kayak obat. Memberikan obat, kalau tiba-tiba pasiennya itu sembuh dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, maka obat-obat selanjutnya tidak diperlukan. Jadi prinsip insentif fiskal itu seperti jump start di ekonomi. Kalau masih belum cukup, tambah lagi dosisnya, sampai jumlah maksimum ya yang dijalankan pemerintah. Jadi ada potensi jika ekonomi menggeliat, mungkin yang disediakan itu hanya untuk jaga-jaga aja. Karena perekonomian itu bisa mengobati dirinya sendiri. Maksud Prof di sini berarti maksudnya begini, apa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan ini sudah cukup gitu Prof? Karena kan kalau dari penjelasan Prof Ari tadi bahwa ini jadi penentu nih, kebijakan fiskal itu menentukan gitu kan penggeliat ekonomi. Nah itu cukup atau tidak Prof? Kalau tidak cukup apa yang kurang? Itu sudah cukup ya, itu sudah cukup kalau dari sisi kapasitas. Yang kurang itu adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya memberikan contoh. Ya. Misalnya ada tokoh masyarakat yang jalan-jalan ke Jogja, ya, tapi dengan prosedur COVID. Ya. Jadi orang itu mulai jalan lagi. Oke, kemudian, contoh nih, jalan tol bisa digunakan. Orang tidak perlu naik kereta api. Jadi dia ke Semarang sekarang tinggal naik tol. Pertanyaan terakhir tapi singkat saja Prof. Di tahun 2021 sudah disodorkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Realistis atau tidak? Saya rasa itu barangkali cukup realistis. Ya, mungkin sedikit ketinggian. Saya merasa bahwa lebih baik kita itu agak konservatif saja. Yang penting itu pertumbuhannya positif di atas 4,5%. Itu udah cukup. Ya. Karena yang kita pentingkan sekarang ini adalah ekonomi berputar dulu. Ya. Jadi recovery-nya itu akan berbentuk huruf U. Jadi bukan V. Nah, kalau proyeksi 5,2 itu berarti cepat ya. Itu seperti huruf V. Nah, kita lihat lebih kayak huruf U. Jadi berangan. Tapi kalau misalnya kita kan khawatir soal gelombang kedua COVID gitu Prof ya. Nah ini seberapa lama kalau itu terjadi, semoga tidak begitu. Berapa lama nanti pemulihan ekonomi bisa kita realisasikan kalau gelombang kedua itu terjadi? Nah gelombang kedua ini sebenarnya sangat terjadi pada prosedur kesehatan penjagaan COVID yang dilakukan pada triwulan 3 dan 4. Jika itu berhasil, ya maka gelombang kedua mungkin tidak terjadi. Jadi flat ya. Nah kalau itu terjadi pertumbuhan. Masalahnya kita nggak tahu ini, COVID-nya kan juga bermutasi terus. Ya. Nah jadi ada kemungkinan karena prinsip dari pencegahan COVID ini sekarang sudah disatukan dengan ekonomi, maka bisa saja dilakukan pembatasan lagi. Seperti yang dilakukan misalnya di Prancis atau di Itali. Ya. Yang penting di sini jangan
melakukan pengetatan yang terlalu lama. Jadi seperti main layang-layangan, tarik ulur, tarik ulur. Nah, makanya saya bilang tadi, pertumbuhannya itu lebih baik konservatif aja dulu. Karena itu menunjukkan bahwa kita itu berjaga-jaga jika ada infeksi kedua. Ya. Oke. Oke, baik. Berarti slow saja gitu, jangan gegabah membuat proyeksi ekonomi dan lain-lain gitu ya, Prof ya. Tadi dari hasil wawancara kita Betul. bahwa di sini yang penting bagaimana edukasi soal kesehatan untuk menyelamatkan sektor perdagangan yang pertama. Dan yang jelas tadi Prof juga menyimpulkan bahwa di sini kebijakan fiskal jali tolak ukur keberhasilan Indonesia menyelamatkan ekonomi gitu ya, Prof ya.